Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, semoga pada kesempatan ini semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai ke pembelajaran berikut ini, silahkan berdoa terlebih dahulu. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu tentang rantai makanan. Masih ingat apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Nah, di sini anak-anak bisa melihat ada contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Kemarin kita sudah belajar membuatnya ya. Di sini ada padi, ada tikus, ada ular, ada elang, dan jamur. Nah, nanti silahkan dicoba untuk membuatnya. Tanda panah ini harus sesuai. Jadi tanda panah ini digunakan untuk tanda sebagai dimakan. Jadi jangan kebalik ya. Padi dimakan tikus. Jadi tanda panahnya mengarah ke arah tikus. Kemudian tikus dimakan ular. Ular dimakan elang. Elang dimakan jamur. Padi ini sebagai produsen, tikus sebagai konsumen satu. Karena yang makan padi, jadi ini tikus adalah betul, hewan herbivora, pemakan tumbuhan. Kemudian tikus dimakan ular, ular sebagai konsumen 2. Nah, karena ular makan tikus, berarti ular itu adalah hewan karnivora. Betul sekali. Lanjut, ada elang. Elang sebagai konsumen 3. Elang makan ular. Ular berarti juga daging ya. Berarti elang itu termasuk hewan karnivora. Nah, nanti ketika elang itu sudah mati, kemudian elang itu bakterinya akan memakan tulang-tulang elang. Jadi jamur bakteri itu akan memakan tulang-tulang elang, dan jamur ini sebagai pengurai. Jamurnya nanti akan berfungsi untuk penyubur tanaman. Jadi ketika musim hujan dan musim kemarau, kalau musim hujan berarti tumbuhan tumbuh subur. Ketika makanannya banyak, tumbuhannya bisa berfotosintesis, tumbuh subur lebat, maka juga akan mengakibatkan tikus itu berjumlah lebih banyak dari musim kemarau. Seperti yang kemarin, adanya perubahan ekosistem kita sudah pelajari bersama. Nah, masing-masing komponen dalam rantai makanan ini bisa mengalami perubahan ketika salah satu komponennya juga berubah. Padinya tumbuh banyak, subur, maka tikusnya juga akan meningkat lebih banyak. Nah, ketika ada tikus banyak, maka ular itu juga akan makan tikus sehingga bisa berkembang biak. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang ekosistem laut. Sama, rantai makanan juga terjadi pada ekosistem laut. Di laut, tadi sudah dibaca ya bukunya. Di laut itu juga ada produsen. Produsen berarti sebagai yang menghasilkan makanan sendiri ya. Produsennya di laut itu adalah tumbuh-tumbuhan yang ada di laut. Di situ ada contoh gambar
rumput laut. Kemudian ada, ya di buku sudah ada fitoplankton. Apa itu fitoplankton? Ya, fitoplankton adalah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang di dalam air. Nah, selain fitoplankton ada ganggang, ya. Nah, fitoplankton itu akan dimakan oleh zooplankton. Jadi zooplankton hewan pemakan fitoplankton. Diingat-ingat bedanya ya. Kalau fito itu tumbuhannya, kalau zoo itu berarti hewan yang memakannya. Zooplankton itu berarti sebagai konsumen satu. Kemudian nanti akan dimakan oleh konsumen 2. Di sini adalah ikan-ikan kecil. Nah, ada ikan-ikan kecilnya. Ada ikan-ikan kecil nanti akan dimakan oleh ikan-ikan yang lebih besar ukurannya dari ikan kecil, yaitu ikan sedang. Nah, kemudian nanti ikan sedangnya akan dimakan oleh ikan yang lebih besar. Itulah contoh rantai makanan yang ada di dalam ekosistem laut. Nanti silahkan coba gambar rantai makanannya. Di dalam ekosistem, pada rantai makanan, masing-masing mempunyai kedudukan ya. Tumbuhan sebagai produsen. Nah, hewannya ini adalah sebagai konsumen karena tidak bisa memasak makanan sendiri, tidak bisa berfotosintesis atau membuat makanan sendiri. Hewan ini bisa sebagai konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3 atau seterusnya. Konsumen nanti itu berarti bisa herbivora, bisa karnivora. Setelah itu nanti ada pengurai. Ketika hewan-hewan itu sudah mati, kemudian akan diuraikan oleh bakteri atau jamur. Nah, itulah kedudukan dalam rantai makanan. Anak-anak juga akan mempelajari jaring-jaring makanan. Ya, jaring-jaring makanan itu kumpulan beberapa rantai makanan yang ada di dalam ekosistem. Di sini ada beberapa contoh. Ini contoh jaring makanan. Nah, ini tanda panahnya itu banyak ya, ada bercabang. Nanti silahkan diurutkan. Di sini dicontohkan ada yang sebagai produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan konsumen 4. Produsen di sini adalah contohnya tumbuhannya water plants atau teratai ya. Kemudian dimakan oleh babi. Kemudian dimakan oleh macan. Nah, berarti teratainya sebagai produsen, babi konsumen 1, konsumen 2-nya adalah macan. Konsumen 3-nya tidak ada karena macan ini ada di atas, berarti konsumen puncaknya di sini. Di strip saja. Kemudian yang kedua, nanti silakan dibuat sendiri ya. Urutkan dengan tanda panahnya. Ya, karena kita mempunyai berbagai macam ekosistem, silakan amati di lingkungan sekitar, terutama di Indonesia yang kaya keanekaragaman hewan. Di Indonesia ada beberapa hewan yang dilindungi dan hewan yang harus kita jaga karena tinggal sedikit, ya. Jadi tetap semangat, patuhi protokol kesehatan. Walaupun belajar di rumah, tetap semangat. Sekian pembelajaran dari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.